nyogok juga, maksudnya pakai sogokan 500 atau 900 ribu itu dia nggak dikarantina. Itu kan aneh gitu loh. Obatnya orang hamil sama obatnya yang tidak hamil kenapa sama? Yang dipertanyakan di sini. Dan tadi petugasnya ngomong, kamu harus tanda tangan di sini kalau kamu nggak minum obat. Tapi kalau kamu nanti ada apa-apa, kita sama anakmu atau gimana, kita nggak bertanggung jawab. Ya nggak boleh begitu dong. Hari apa kemarin nih? Tanggal berapa? Tanggal 30 Tanggal 30 ya. hari. Iya. Tanggal 30. Terus waktu itu aku tanya, waktu di sini itu kamu kan merasa badan kamu tuh sehat, nggak kenapa-kenapa kan? Ya nggak kenapa-kenapa mbak, nggak sakit, nggak batuk, nggak pilek, nggak kenapa-kenapa, sehat. Nah, terus sesampainya di situ kamu waktu periksa itu berapa hari? Tanggal 30 datang, kayak besoknya tanggal 31 itu langsung periksa swab. Pesta swab. Terus hasilnya kapan? Hasilnya itu tadi malam jam berapa gitu dia datang ke kamar, ngomong yang namanya Mbak Yanti mana, katanya hasilnya, hasil labnya itu katanya positif katanya. Positif. Oke. Terus Terus aku langsung dibawa ke rumah sakit. Aku nggak tahunya rumah sakit apa yang katanya di sini khusus buat penanganan uh, yang positif gitu. Terus dokter yang bilang itu katanya gini, di sini tuh pas dia tahu aku hamil katanya nggak bisa nanganin untuk ibu hamil dan aku harus dirujuk. Oke, katanya kamu nginep dulu, ibu tuh nginep di sini dulu katanya, semalam besok pagi baru dirujuk katanya. Dan aku iya, terus aku mandi, aku siap-siap karena aku tahu aku mau dirujuk ke rumah sakit yang khusus penanganan ibu hamil gitu. Dan siangnya dia datang lagi minta KTP, aku bilang aku nggak ada KTP, terus dia minta paspor. Tapi dia nanya tapi dia jawab sendiri gitu, oh yang paspornya rangkap, yang dirangkap itu di satu, iya aku bilang. Terus ada ini enggak katanya, ada jamkes enggak, maksudnya akses kesehatan, aku bilang nggak ada kataku. Terus katanya kalau misalnya nggak ada, nanti kalau dirujuk itu harus biaya uang sendiri katanya gitu mbok. maksudnya Terus kalau aku dirujuk bilang enggak. biaya sendiri gitu. Iya. Nah, Terus terus aku bilang aku nggak mau gitu kalau biaya sendiri, ya aku bilang kayak gitu. Terus ya udah mau telepon keluarga dulu, dan aku dikasih kesempatan sampai siang tadi, dan aku bilang aku tetap nggak mau kalau pakai biaya sendiri. Terus habis itu dia tadi datang lagi bawa kertas tapi yang isinya kosong, itu tuh mau dibuat perjanjian. Jadi aku tuh kalau nggak mau dirujuk, aku boleh kok tinggal di sini dengan syarat aku minum obat yang dosisnya itu tinggi, dan dia tuh nggak mengambil resiko, dan obatnya itu sama kayak orang yang nggak hamil gitu. Terus aku bilang aku nggak mau lah, aku lagi hamil gitu, aku nggak mau anak aku kenapa kenapa gitu kan kok. Terus ya, terus kalau misalnya ibu nggak minum obat ngapain di sini katanya gitu. Tapi aku nggak mau minum obat Pak yang dosisnya itu membahayakan kandungan. Terus dia ngomong kalau misalnya nanti obatnya diminum dan kandungannya kenapa-kenapa, dia tuh udah nggak mau tanggung jawab gitu, karena dia udah bawa kertas putih yang kosong buat surat perjanjian gitu, nanti kan sisa tanda tangan, dan aku nggak mau. nah itu gini, apa namanya? Terus tadi katanya kamu dicek lagi katanya negatif gitu. Ya tapi dia ngomong positif. Positif. Nah, Ya, tadi siapa yang bilangnya negatif itu? dia Periksa nggak lagi. ngomong negatif, dia nggak ngomong negatif, dia tetap ngomongnya positif. Tadi yang pas waktu itu loh, waktu kamu ada share apa namanya, katanya dokternya kok Ya itu pagi katanya, itu tuh maksudnya salah gitu katanya. kamu harus Jadi cerita hasilnya di sini, kamu harus cerita semua pas waktu itu apa namanya, tes itu kan negatif, kenapa ngomong positif lagi gitu loh, positif negatif positif itu kan kayak gimana gitu, maksudnya kan mengganjal. di suhu no, di suhu di tes itu suhu badannya itu kan normal. Tadi pagi pas kita tuh sampai jam 4, karena saking banyaknya kita sampai jam 4 di bawah di lantai di ruang uji coba, tapi nggak tahu itu gimana. Tapi pas pertama kita datang, kita di bawah situ di absen satu-satu, dimintain data satu-satu, habis itu di iniin, di apa namanya, di tes apa detak jantung semuanya, dan di suhu badannya tuh normal. Cuman aku nggak terlalu jelas ngelihat kalau, tapi aku taunya tuh kayak nggak kenapa-kenapa gitu buat, tapi emang dia bilang tuh tetap positif gitu. Hmm. Habis itu aku juga nggak nangis.
terus juga udah perasaan campur aduk, jadi aku nggak terlalu merhatiin gitu. Mm-mm. Tapi dia ngomong tetap hasilnya positif. Ngomongnya Dia gitu, ngomong ada, iya. hasilnya positif. Nah itu badanmu selama ini gimana? Maksudnya selama ini kan kalau di Taiwan kan kamu kalau corona itu kan otomatis langsung nggak nyaman, apa-apa nggak nyaman, batuk, ada panas, ada mencret, ada nggak suka makan atau gimana, iya kan? Aku nggak ada keluhan sama sekali, aku nggak suka makan sampai aku dari awal ngidam sampai sekarang aku malah tetap makan, nggak ada yang kayak aku nggak makan, nggak ada batuk, nggak ada pilek, semua normal. Malah aku kayak mual muntah pun tuh jarang banget walaupun aku hamil, nggak ada sama sekali keluhan. Terus tadi itu kan kamu ada ngirimin obat itu ya, kayak obat obat dua macam itu. Kita cek itu obat vitamin sama obat mencret itu loh. Itu tadi. Terus dia bilang itu katanya ibu ini yang hijau buat obat imun, maksudnya buat obat apa tadi itu dia bilang, pokoknya kayak buat obat anti apa gitu di badan. Terus yang kuning itu vitamin katanya, tapi aku nggak minum. Dan yang aku fotoin Simbo. Nah, tadi kan kamu bilang ngomongnya obat itu nggak sama dengan orang yang lain. Maksudnya sama dengan orang yang lain gitu. Nah, intinya itu Iya. yang temanmu satu tuh gimana tadi? Dia obatnya lebih banyak dari aku, dia 4 obatnya, tapi hampir sama. Yang hijau itu sama, cuman yang kuning itu dia kayaknya, oh yang kuning dia juga ada, cuman ada lagi tambahannya 2 buat, kalau aku cuma 2 itu. Kalau teman aku yang ini itu 4 obat. Aku nggak tahu obat apa yang duanya, tapi yang duanya mirip sama obat aku. Satu kamar sama kamu. Iya, satu kamar di sini, Orangnya di mana sekarang? ada di dalam. Dia udah berapa hari di situ? Udah di sini bareng datangnya, kok mau ngomong kok. Ya, udah. Oke. Mei, kamu juga dibilangin positif ya? Iya. Positif juga katanya. Iya positif, kan lagi tanggal 26 saya nyampe di situ, Mm-mm. tanggal 26, dan tanggal 26 kira-kira tanggal 27-nya itu saya cek web itu, kalau emangnya kita positif corona kenapa nggak dari awal, kenapa kita cek ulang lagi, ya kan dari situ aja udah ketahuan, iya nggak mbak? Iya bener. Lah kalian lo kelihatan sehat-sehat sekali di situ. Nggak ada keluhan apa-apa. Ada sesak napas Iya, nggak? Ada batuk nggak? Ada panas nggak? nggak ada keluhan apa-apa, makanya saya pusing, kata saya kan berdebat semalam itu, Pak kenapa kalau saya emang positif kenapa saya nggak dari awal saya dipindahan ke Kemayoran, kata saya kan kalau dari awal kita nggak nambah hari baru lagi dong otomatis, kenapa Iya. baru-baru sekarang, kata saya di bawah itu nggak tahu, nggak ada keluhan, kalau emang saya positif kenapa nggak dari awal, nggak diomong, oh si ibu Sinaya ini positif, kira-kira kemarin lah dapat 8 hari itu baru keluar si hasil itu. Dan kalau dari apa, enggak dari awal dia ngomong, jadi saya itu dites itu 2 kali, yang pertama mungkin negatif, yang kedua itu dinyatakan positif lagi. Ya aku lihat kalian lo sehat-sehat aja, maksudnya tuh gimana gitu. Itu tuh apa benar-benar permainan oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Ini perlu diselidiki sekali, Mei. Orang kemarin aja tuh ada temen juga begitu, dikasih minum obat itu malah muntah-muntah karena dia terlalu capek ya. Jadi dia muntah-muntah gitu loh. Dan dia dicek tuh juga, maksudnya orang sehat jadi di minuman obat jadi sakit gitu. Yang perlu kita tahu itu, yang sekarang yang perlu kita ituin. Kalau seandainya kamu corona lo ya, majikanmu bukannya udah terkena juga, ya kan? Ini orang kemarin ada si bapak-bapak itu bawa tongkat dinyatakan negatif. Yang kemarin katanya yang muntah-muntah panas tinggi dinyatakan negatif, nggak positif. Jadi yang kadang-kadang saya juga mikir, kok kayak gini? Mungkin kamu tuh nggak ada uang jadi negatif gitu loh, nggak mau bayar jadi positif gitu loh. Yang saya ini kan nanti, ini kan aku lagi siaran tapi siaran langsung, aku privat ya. Jadi nanti pas dia datang telepon aja, aku tak ngomong, aku bilang aku di sini, yang JJ-nya diikutin selama di sini gitu, maksudnya yang ngurusin kalian di sini. Emang Yanti kan aku yang ngurusin, ya kan? Seandainya dia positif,
dia bukannya udah ngeblak, udah harus nggak kuat ya kan. Ciri-ciri corona gimana itu positifnya itu? Orang enggak kayak kemarin itu ya, kemarin itu dirujuk di rumah sakit. Tapi dengan si panasnya itu enggak ada menimbulkan, oh ini si pasien ini corona, semua normal. Saya lupa itu bawa suratnya itu dari rumah sakit Saudi itu, saya lupa bawa, saya buang. Kalau otomatis kita virus corona, otomatis kita kan gak dibolehin pulang. Mungkin di Saudi juga mungkin ditahan. Si Teteh dari Kenapa Saudi kita? ya? Si Teteh dari Saudi. Mm-mm. Jadi maksudnya itu banyak sekali yang di itu. Coba nanti aku tanya lagi yang lain ya. Maksudnya aku yang lain juga itu kenapa nyogok juga, maksudnya pakai sogokan 500 atau 900 ribu itu dia nggak dikarantina. Itu kan aneh gitu loh. Dari sini kita benar-benar aneh gitu loh. Nah sekarang dia yang mau, Kan saya satu kamar, nggak ada keluhan apa-apa seperti batuk, apa pilek, enggak ada. Kata saya, teh, kok bisa ya? Itu virus dari mana? Mau kemungkinan, kan setiap dia cek naik kapal itu kan dicek apa sih suhunya itu kan seperti kayak pistol itu. Kalau kita otomatis mungkin kita demam, kita pilek, mungkin ketahuan, mungkin kita nggak dibolehin naik. iya Kita memang udah beli, ya kan benar mungkin juga, ibu benar. ada pelukan, mungkin ibu di stop dulu gimana. Kan itu mah setiap itu disuruh naik. Nah makanya yang lebih bingung itu saya itu, pokoknya yang bingung saya aja. Kalau emang saya positif, kenapa nggak dari awal? Pas kemarin malam itu katanya ibu positif kena virus. Kata saya, ya Allah Pak, kenapa nggak bilang dari awal? Dari awalnya itu tanggal berapa? Si Teteh sekarang udah 9 hari di sini. 9 hari, 10 hari, 9 10 hari. Nah itu positif, pertamanya negatif itu ya kan. Nah terus berapa hari kemudian positif? Positif. Karena ada teman saya yang kena itu satu. Terus ada teman lagi yang kena satu. Jadi mungkinlah tular lah, mungkin kayak gitu. Tapi alhamdulillah deh, makan enak, tidur enak, nggak ada gejala sesak napas apa-apa, enggak. Itu corona zaman now mungkin itu Bu ya. Corona ini kali. Nah jadi sekarang gini yang Mbok mau kasih, ini kan si Anti kan berhubungan dengan saya di sini ya kan, yang ngurus-ngurusin juga kan kita dari sini. Nah dia kemarin kan pulang kan pakai cadar. Kebanyakan yang dari Saudi kemarin kan dipositifin ya kan. Jadi tuh gini, maksudnya tuh anehnya gini, dia pakai cadar gitu. Terus kok langsung dari anak-anak yang lain kan nggak ada gitu loh. Nah dia pakai cadar itu kok dipositifin gitu loh maksudnya. Nah sedangkan dia di sini pun nggak ada keluhan apa-apa yang di sini harus kita itu gitu loh. Makanya kita dibolehin pulang. Kan saya waktu itu ibarat kata saya lah, sakit lah gitu ya, sakit. Tapi di situ cek darah bagus, dicek darah ini waktu saya sakit itu dicek darah bagus, nggak ada apa-apa. Kalau saya terkena virus mungkin dari Saudi, mungkin orang Saudi nyetop saya sama nggak dibolehin pulang. Kenapa dibolehin? Kalau emang saya benar-benar positif, udah gitu aja Mbak. Benar iya. Jadi sampean sekarang ini ya yang pengen Mbok tahu itu, pertama sampean dicek itu negatif ya kan. Nah berapa hari kemudian kamu dibilangnya positif. Nah sekarang pun aku lihat kamu lagi sehat walafiat, nggak ada batuk, nggak ada panas, nggak ada mencret, nggak ada pengen makan apa-apa, semuanya. Enggak. Orang teman saya aja bingung, kok saya diituin positif? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Saya cuma gitu doang. Kita mau berkor begini-begini, cuman kita kan orang bawah, nggak tahu, ya kan? Nggak tahu, mungkin si A, si B, si C-nya nggak tahu, cuman kita, lah Allah alam, hanya Allah yang tahu, cuman gitu doang. Iya benar. Nah tapi kita nggak boleh tinggal diam Bu ya, maksudnya takutnya banyak sekali yang maksudnya mengatasnamakan corona dengan oknum-oknum tertentu loh ya, maksudnya di sini oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan corona dan mencari yang tidak harus cari gitu loh. Saya nggak mau anak-anak saya, para pahlawan devisa negara di sini, maksudnya dianggap remeh, maksudnya digampangin, dibodohin gitu. Jadi gampangnya dibodohin.
udahin gitu aja. Nah, iya begitu. Makasih ya Teh ya. Semoga nggak ada apa-apa ya. Aku lihat kamu tuh sehat Amin, selalu kok. doanya aja ya. Dari mana Doanya sih aja. Teteh? Dari mana? Maaf. Jawa mana? Saya Banten. Banten. Dari Nah, Arab gitu ya, bener ya? Dari Arab Saudi ya? iya dari Arab Saudi. Oke, siap. Nah, si Yanti itu anak dari sini, dari Taiwan, tapi karena dia memakai cadar, mungkin ya, mungkin dikiranya dari sana, kan kebanyakan sekali yang dari sana tuh langsung. Banyakan di nikah. Iya, kemarin itu, maaf ya Mbak, saya potong. Mm-mm. Kemarin itu emang disaranin semua semua suruh pakai masker. Iya. Nggak ada yang nggak pakai masker. Mm-mm. Seluruh pesawat naik di pesawat air itu semua pakai masker. Nggak ada yang lepas masker. Positif negatif jadi positif, benar-benar kelihatan sehat. Iya, kalau emang kita benar-benar di antara positif dengan virus corona, mungkin kita ibaratnya flu atau batuk atau sesak napas. Ini mah alhamdulillah. Itu obat Batuk. jangan diminum ya. Iya. Ini sih ngasih tahunya telat teh, katanya jangan diminum. Lah kenapa kamu telat? Kata saya gitu. Jadi pagi mah kata saya, udah teh, besok mah jangan minum. Sekarang, aduh kata saya, ngantuk, mata kok nggak bisa melek, kata saya. Sumpah. Jadi setelah minum obat itu ngantuk gitu ya. Tidur aja, ngantuk, kata saya. Ya udah. Jadi itu tadi ya, karena kemarin ada kejadian ya juga, kenapa saya tuh mengungkit, maksudnya harus membantu anak ini karena satu juga begitu. Kemarin teman saya yang sehat walafiat ya dinyatakan begitu, dan karena dia terlalu capek jadi makan obat itu tambah muntah, tambah daya tahan ya gitu, ngantuk terus, daya tahan tubuhnya malah pertamanya sehat malah jadi sakit gitu. Jadi saya bilang jangan Di sini juga banyak Mbak yang dirawat, yang di infus itu banyak. Waktu saya pergi, yang nggak masuk akalnya itu kita kena virus, kenapa di ronsen? Nah, pikir, maaf ya, nggak apa-apa, silakan. kalau kita tes darah, web wajar, kenapa kita di ronsen? Pikir Mbak, kecuali kita punya keluhan paru-paru apa-apa gitu ya. Ini mah kita, lah pokoknya kita, lah kata saya kok ini kok jurus-jurusannya kok di ronsen-ronsen. Malah maksudnya tuh yang orang jadi sehat, jadi dari sehat menjadi sakit kayaknya gitu ya. Iya, makanya kita mikir gini, kalau kita ambil darah wajar, kita di web di korek hidungnya itu wajar, kita pengen tahu gitu. Nah kalau ronsen hubungannya apa? Mau medical, mau jadi TKW lagi? Ya ronsen sih mungkin lebih itunya lagi ya, maksudnya kita pikir positifnya, nggak apa-apa biar pekerjaan mungkin lah. Iya, yang lebih itu. Waktu saya di Saudi lebih canggih dan lebih canggih di Saudi kan, Mbak. Banyak banyak inilah gitu. Apa dokternya juga dari apa sih, dari luar negeri gitu, dari Mesir. Kok di sini tetesnya pakai ronsen? Kalau di sana diambil darah, di web diambilnya udah nggak pakai ronsen. Kok kata saya di sini mah di ronsen? Kan dari darah aja kita udah ketahuan positif atau negatifnya. Walaupun kita semua seluruh tubuh ini kita tahu dari darah itu kan. Kalau nggak masuk akal nggak Mbak? Pokoknya itu tadi ya, pesan Boe, obatnya jangan diminum dulu ya. Diminum kan kamu bukannya obat malah tambah tensi gitu. Udah, moga-moga cepat itu ya. Ya aku tak pengen tanya sih itu dan itu gimana, maunya sih gimana gitu, karena kan aku ngomong yang baik-baik dulu. Kalau udah lah Pak, dia kan negatif ya kan, lebih baik gimana, maksudnya biar cepat keluar itu solusinya gimana gitu. Minta doanya aja, minta bantuannya aja, semoga-moga dia jangan sampai berlarut-larut. Kita udah 9 hari di sana. Dari tanggal 26, 27, 28, 29, 30, 31. Tanggal 1, tanggal 2 kita baru dipindahin ke sini. Kan udah 8 hari, 9 hari ke sini. Tanggal 3. Coba bayangin. Siap, Kalau siap. emang kalau kita positif dari awal,
oh si Mbak ini positif. Kan udah dari awal. Kenapa dicek ulang lagi? Pas dicek ulang lagi, ibu dikenakan positif. Kata saya, Pak, kenapa Bapak nggak dari awal ngomong saya ini positif? Jangan saya menunggu di sini. Benar. Neng. Karena katanya, emang ibu nggak mau sehat? Emang ibu datang ke sini nggak apa-apa, tahu penyakit sama keluarga? Oke Pak, semua juga takut sama penyakit, tapi otomatis Bapak dari awal ngasih tahu bahwa saya ini positif. Saya gitu saya berdebat sama tanya. Siap. Nah itu ibu nggak dirawat di rumah sakit. Katanya kapan mau dirawat rumah sakit? Nggak tahu. Cuma nunggu-nunggu gitu aja selama 9 hari. Iya kayaknya. Iya, cuman nunggu hasil doang antara positif dan negatifnya. Pasti dokter yang kerja di sini, ibu di sana dikasih obat-obatan enggak. Cuman di sana gimana? Ya cuman kita nunggu hasil doang antara positif dan negatifnya. Karena apa? Yang ditunggu-tunggu negatif, yang ditunggu malah positif. Gimana kita mau enggak sakit? Itu kemarin yang dari Saudi itu berapa orang yang dipositifin? Banyak. Paling ya kalau ibaratnya ibaratnya 50% lah. 50%-nya dianggap positif? Iya. Tuh kan? Mungkin kata-kata yang orang tahu. Itu mungkin orang dalam. Oke, dikatakan orang dalam. Tapi tolonglah, ini jangan dipermainkan. Dengan kita rakyat kecil, tapi jangan dimainkan seperti ini. Kita dari negara Saudi, ibaratnya kerja, bukan tentang ungkap kaki ya kan? Tapi tolonglah ibaratnya kita dihormati begini. Tapi jangan ditakut-takuti, si ibu kena virus corona, ketularan si temannya ini, ketularan si A, ketularan si B. Kan jadi boro-boro kita tambah sehat. Kalau ada siaran, mau ada evakuasi, kalau mau yang ada positif. Aduh, gimana? Mungkin si Mbak juga kalau seandainya jadi saya, mungkin kayak gitu. Iyalah, benar juga. Ya makanya kata saya, gimana perjalanan Allah aja. Kalau Allah menjalankan lurus kita dengan udah kata saya kun payakun aja. Udah gitu aja saya makan. Siap. Ya udah nanti ini aku lagi nunggu petugasnya apa yang dia mau ya kan. Nah, sedangkan adik ini kan hamil kenapa obatnya sama dengan orang-orang nggak hamil gitu loh. Nah tadi katanya kalau mau dirawat, intinya loh tadi kan obatnya orang hamil sama obatnya yang tidak hamil kenapa sama, yang dipertanyakan di sini. Dan tadi petugasnya ngomong kamu harus tanda tangan di sini kalau kamu nggak minum obat, tapi kalau kamu nanti ada apa-apa kita sama anakmu atau gimana kita nggak bertanggung jawab. Ya nggak boleh begitu dong. Nah itu kan sama saja kamu membunuh itu ya kan, bayi itu. Masa orang jawab gitu, kena virus ditanggung jawabin. Seandainya timbating kalau ada apa-apa dia nggak bertanggung jawab. Lah gimana? Nah ya, sedangkan mereka maksudnya ngasih obatnya itu sama dengan orang yang nggak hamil, bener kan? Makanya yang anehnya gitu ya Allah, kenapa gitu negara Indonesia ini sekarang seperti ini. Siap, makasih sekali infonya ya, semoga cepat keluar dari situ. Nih Yanti mana si Yanti? Yanti, Iya Mbak. udah kamu nggak usah nangis, nggak usah takut, pikirannya dilenggangkan. Nanti kalau ada apa-apa kamu nanti ngomong sama Simbo ya kan. Nah intinya kemarin itu mungkin dikira kamu juga kan pakai cadar ya kan, yang kebanyakan dipositifkan dari negara situ. Arab kan jarang yang pakai cadar semuanya. Rata-rata mereka tuh cuma pakai abaya gitu, nggak pakai cadar. Rata-rata mereka pakai masker gitu. Iya maksudnya Tapi kan aku nggak tahu. Mereka tuh tahu bahwa aku ini dari Taiwan karena paspor kita memang paspornya kayak rangkap gitu. Oke, nah gini sekarang nanti maunya bapak itu gimana? Ya itu kan yang kita nggak terima kan. Kamu ini kan hamil. Lah hamil kenapa obatnya sama dengan yang orang nggak hamil? Itu tadi loh. Nah tadi katanya kalau rujuk lagi harus bayar lagi gitu ya. Belum datang Iya Mbak, karena aku nggak punya kartu Askes, jadi kalau misalnya aku dirujuk aku harus biaya sendiri gitu. Tapi kalau aku nggak mau dirujuk, aku boleh di sini dengan syarat aku bakalan dikasih obat yang dosisnya sama
sama orang yang nggak hamil. Terus aku bilang bahaya nggak buat kandungan Pak, katanya. Iya pasti bahaya. Terus gimana kalau ada apa-apa sama kandungan saya? Ya itu makanya kita minta persetujuannya Mbak Yanti, katanya. Tapi kalau Mbak Yanti nggak mau dirujuk dan mau di sini ya harus minum obat itu, katanya. Kalau Mbak nggak minum obat itu terus buat apa di sini, katanya. Tapi kalau Mbak minum obat itu kita udah bilang ya dosisnya tinggi, katanya, dan berbahaya buat kandungan. Tapi kalau misalnya gak ada kenapa-kenapa sama kandungan, kita nggak tanggung jawab, katanya. Dia tuh udah nggak mau tanggung jawab, mau pendarahan, mau nanti kenapa-kenapa, nauzubillah tuh dia udah nggak mau tanggung jawab. Intinya gini, maksudnya kamu nanti dirujuk tapi kamu harus ada biaya sendiri begitu. Nah, Iya. kira-kira biayanya berapa Pak? Nanti tanya begitu. Udah aku tanya kok, dia bilang dia nggak tahu karena itu rumah sakit lain. Itu bukan kebijakan kita, katanya. Itu kebijakan rumah sakit yang nanti bakal tempat dia merujuk aku kok. Jadi aku udah nanya biayanya berapa hari di sana, dia bilang nggak tahu. Dia tuh cuma ngerujuk aja gitu. Dia nggak tahu biayanya berapa. Lo kok nggak tahu? Biasanya kan dia udah nanganin. Kenapa dia nggak tahu? Gitu loh. Iya Mbak, aku udah nanya, terus aku kan bilang emang sebelumnya tidak ada ya yang ibu hamil seperti saya gitu. Ada, katanya, terus biayanya berapa? Wah, itu kita kurang tahu, katanya. Ibu hamil juga kena, maksudnya ibu hamil juga kena begini, kena virus positif gitu. Nggak tahu kok. Nanti kalau dia kesini kita video call kok sama dia, pasti dia mau, dan dia juga nggak bakalan ini. Dia mungkin mau video call coba nanti. Ya Kalau nanti dia aku kesini. itu ya, nanti kamu telepon aku, tak lain dulu. Ya, Kita tanya yang lain lagi ya guys, teman kita. Ini si Loli ini ya guys ya, ini juga aku yang ngurusin. Si Loli ini dia kemarin tanggal kemarin ya, iya penerbangan kemarin. Karena ada teman yang anak satu juga, dia nembak juga 500 kemarin udah langsung pulang. Dan ini kan aku suruh dia mau ditembak berapa, 900. Akhirnya dia juga nih lihat, dia juga udah pulang kan ini. Assalamualaikum Mbok, maaf baru buka. Alhamdulillah aku nembak bisa keluar Mbok, bayar 900. Jadi dia nggak usah dikarantina. Jadi yang sekarang Mbok itu apa namanya tuh, anak yang satu ini tadi si Yanti, orangnya dia sehat-sehat aja, kenapa dia dibilang positif gitu loh. Halo, Assalamualaikum Iki, ini aku lagi siaran privat ya. Tak privat, tak video dulu. Ini sampean ini dikatakan apa, positif apa negatif? Dinyatakannya kan kemarin negatif, tapi kan hasilnya nggak bisa. Tapi kan si Yanti kan karena positif, makanya aku nggak boleh keluar dulu. Terus sekarang diisolasi di ruangan sendiri, di bangunan yang maksudnya karena kamu bareng, jadi diituin di karantina lagi sendiri gitu. Sendiri itu kan aku dalam keadaan pengawas sekarang itu. Mana-mana nggak boleh ya seperti itu, karena kan takutnya petugas tuh bilangnya aku tuh tertular yang kena kemarin kayak gitu. Maksudnya takutnya tertular kena kemarin gitu, yang kena kemarin itu. Saya tadi baru telepon si Yanti juga, dia lo sehat-sehat aja. Intinya maksudnya tuh kalau setahu saya, sedikit tahu saya ya, kalau corona itu panas terus ya kan, terus batuk, nggak mencret, nggak makan, maksudnya tuh udah nggak nyaman gitu lagi kan harusnya kan kalau seandainya dia tuh corona nggak bakalan dia sesehat itu gitu loh. Ya itu tadi aku juga kan di swab ulang kan, itu loh di suhuku loh cuma 36,2 malah. Jadi sekarang kamu satu kamar berapa orang? Ya sendiri, nggak boleh ketemu sama orang. Nah si Yanti itu ada 2 orang, satu sama orang si Saudi. Nah orang Saudi tadi juga aku udah ngomong, aku loh Mbok sehat-sehat aja gitu loh, malah minum obat itu saya ngantuk terus, tidur terus gitu. Nah sekarang yang dikhawatirkan si Yanti itu kenapa obatnya sama obat ibu hamil sama obat yang orang nggak hamil tuh sama gitu loh. Karena otomatis kan takut anaknya nanti gimana, bener nggak? Iya. Jadi kamu Iya. Takutnya tuh nanti gini loh kan, takutnya kan di sini kan kebanyakan drama. Terus yang di sana ada yang keluar berapa orang gitu kan, Yanti. Ntar di sini aku bisa
siaran terus ini tower, kan aku kan tower 9 kan di sini tuh. Tower 9 apa sih, terus ini tadi barusan ada ambulan 2. Nggak tahu yang dibawa berapa orang. Kok anehnya cuma tower ini doang, tower sebelah enggak. Cuma tower itu aja maksudnya yang kalian tempati itu. Karena tower ini aja tuh jalannya enak, Bob. Jadi di sini tuh yang di bawah itu tempatnya petugas, lantai 1 petugas, lantai 3 tuh buat swab. Jadi kan enak kan, tinggal turun dari lift bawa ke ambulan. Kalau yang sebelah 10, 11, 12 kayak tempat si Om Abdul kemarin itu kan di lantai tower 11 apa berapa, itu kan jalannya jauh, itu harus ngelewatin itu dulu tempat nongkrongnya anak-anak, harus takutnya ntar ada pedagang yang lihat ntar viralin atau gimana, masa iya separah itu gitu loh, masa tiap hari harus ada. Nah iya, orang tadi yang saya lihat dari Saudi juga dia baik-baik saja, malah aku minum obat itu kok malah ngantuk terus gitu loh, hawanya tuh tidur terus, ya kan obat tidur, sedangkan dia lo nggak ada itu tuh lainnya. Ini tuh harus, maksudnya harus maksudnya harus benar-benar diawasin kalau gini mah, maunya dia tuh apa gitu loh, maunya mereka tuh. Dianya bilang kayak gini, ini Dah. tugasnya apa